Selamat pagi Oma Opa dan Ibu Bapak sekalian. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semua sehat-sehat selalu. Mari kita mulai ibadah lansia pada pagi hari ini yang dipimpin oleh Pendeta Emeritus Jonathan Subianto dari GKI Samanhudi dengan tema menjadi lansia yang berpikir positif. Pengisi pujian oleh Ibu Sutarmi. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 100. Demikian bunyinya. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan bumi, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian dari PKJ 216 yang dipimpin oleh Bapak Bobi. Para lansia dan umat Tuhan yang mengasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman itu, maka mari kita datang terlebih dahulu dengan doa. Bapa Surgawi, segala syukur, hormat dan puji kami hantar ke hadirat Allah yang sudah menyertai kami sampai pada minggu terakhir dari bulan April ini. Bapa, berikanlah kami juga boleh berkonsentrasi sejenak dan Roh Kudus bekerja, sehingga apa yang boleh kami baca dari Alkitab, apa yang boleh kami renungkan sesaat, boleh menguatkan, menggairahkan dan menggugah iman, keyakinan dan percaya kami kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bekerjalah ya Bapa dalam firman dan roh itu
sehingga kami juga boleh menerima manfaat dari persekutuan lansia ini. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami hantar doa kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah menjadi lansia yang berpikir positif. Saya ulangi, menjadi lansia yang berpikir positif. Saya bagi menjadi 3 hal, saudara, perenungan kita. Yang pertama ialah pasti pembukaan nanti setelah kita baca Alkitab. Kemudian isi dari renungan kita dan penutup. Maka mari kita lebih dahulu membaca Alkitab kita yang telah ditetapkan, ditentukan oleh rekan-rekan dari GKI Kosambi Baru, yaitu dari Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-8 dan ayat 9. Yang mengatakan kepada kita demikian tulisan Paulus ini. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Berbahagia setiap orang yang bersedia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tema kita menjadi lansia yang berpikir positif. Dalam pembuka, saudara, kita coba untuk melihat bahwa sebagai lansia tentunya sudah banyak makan asam garam dunia ini. Tetapi ternyata walaupun sudah berpuluh tahun kita hidup dalam dunia ini, belum tentu, saudara, kita semua akan memiliki pikiran yang positif. Kadang-kadang kita seringkali justru terjebak pada pikiran yang negatif. Yang berarti kita curiga, kita kesal, kecewa, kita kadang juga keki, mungkin dengan anak, dengan menantu, dengan cucu, dengan teman, ya. Bahkan kita kadang kecewa dengan Tuhan. Maka mari kita boleh belajar dari apa yang Paulus nasihatkan kepada umat Tuhan di jemaat Filipi ini. Memang cukup dalam dan tidak akan bisa selesai membicarakan apa yang menjadi nasihat-nasihat terakhir dari pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-9 dari tulisan Paulus, dan kita hanya membaca tadi ayat 8 dan ayat 9. Maka mari kita lihat, saudara, apa yang Paulus nasihatkan. Ada 8 item yang diminta oleh Paulus untuk dipikirkan. Saya ulangi 8 hal itu yang patut kita nanti juga akan melihat satu persatu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan,
dan patut dipuji. Nah, ini semua ada 8, kalau saudara hitung, patut dipikirkan. Apa sih ini semua? Kalau kita bersama melihat yang benar, yaitu alete. Kita mungkin pernah dengar istilah aletheia, yaitu kebenaran. Yang benar ini adalah berarti tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan. Yang benar ya benar, tulus. Yang benar ini ternyata ukurannya bukan ukuran manusia sebenarnya. Sebab ukuran benar manusia beda dengan ukuran benarnya Tuhan yang penuh hikmat dan penuh bijaksana itu. Maka aletheia yang benar ini harus ada di dalam pikiran kita senantiasa kalau kita mau menjadi orang yang berpikir positif itu. Bicara yang benar, yang tanpa kebohongan, yang tanpa ditutupi dan tanpa pakai topeng. Yang kedua, saudara, yang mulia, semna. Kata Yunaninya adalah semna. Apa sih sebenarnya arti yang mulia ini? Semna ini dari satu kata, yaitu tentang menyembah. Yang mulia itu yang agung, yang patut disembah, perlu dimuliakan, perlu dibesarkan. Maka kalau kita boleh memikirkan yang mulia, yang agung, yang patut untuk disembah sujudi, maka kita juga akan senantiasa menghargai sesama kita yang telah Tuhan ciptakan dalam kehidupan ini. Mulia mereka itu. Dengan segala keunikannya sekalipun, mereka itu mulia. Yang ketiga, yang adil. Dikaia dalam bahasa Yunaninya. Dikaia dari kata dikaios, yaitu adil itu. Righteousness, justice dalam bahasa Inggrisnya. Yang berarti ditimbang bagaimanapun adil. Ditimbang bagaimanapun demikian adanya. Saya berikan contohnya supaya jelas tentang keadilan ini. Seorang yang mempunyai 3 orang anak, atau jangan 3 deh, 4 deh, dengan beda usia 2 tahun, yang satu 10, yang 8 tahun, yang 6 tahun, dan yang 4 tahun. Nah, saudara kemudian mempunyai sepotong kue dibagi 4. Kue tart bulat dibagi 4. Satu-satu ya bagiannya ini ya. Adil? Ternyata enggak. Karena yang gede, yang 10 tahun mengatakan, "Mami masih lapar." Sedangkan yang 4 tahun, "Mami, Papi, waduh kebanyakan, saya masih sudah kenyang sekali, nggak habis ini." Tuh. Jadi yang adil itu bagaimana? Ya sesuai dengan ukuran masing-masing kebutuhannya. Yang gede memang dibutuhkan lebih banyak daripada yang kecil. Itulah
yang harus dipikirkan tentang keadilan, justice itu. Maka seringkali orang akan bergumul tentang hal yang positif ini, tentang yang adil ini. Orang yang korupsi miliaran dihukum cuma 3 tahun misalnya. Sedangkan yang jambret handphone dihukum 4 tahun misalnya. Wah ya enak yang miliaran itu dong. Nah, saudara, kita merasa bahwa nggak adil itu. Memang ukuran keadilan juga ukuran Allah. Dan yang harus dipikirkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari pihak Allah sendiri. Yang keempat, yang suci. Hakna. Dari kata hagios. Hakna ini dari kata hagia. Hagios. Pure, kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Tidak ada titik noda apapun. Orang yang berpikir positif yang dikatakan oleh Paulus di sini untuk dipikirkan semuanya itu ya kudus, suci. Tidak ada batu di balik udang. Atau ada udang di balik batu atau apa namanya lah. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Suci, kudus, pure, tanpa cacat, tanpa celah. Yang kelima, yang manis katanya. Prosbile atau prosbile. Sebenarnya yang manis ini adalah mempunyai makna prosbile ini, yaitu yang bersahabat, yang bisa merangkul, yang bisa berteman, maka manis. Bukan manis dalam arti kata gula itu, bukan. Tapi dalam hubungan dengan sesama kita akrab, friendly, grateful dalam bahasa Inggrisnya. Atau acceptable, dapat menerima sesama, terbuka dan diterima juga oleh sesama. Memang sulit. Karena seringkali ada banyak penolakan-penolakan. Tapi justru Paulus mengatakan pikirkanlah yang manis, yang friendly itu. Yang grateful ini. Yang bersifat kerekanan, yang bisa merangkul sesama kita. Yang sedap didengar. Eufema. Dari kata eufemos, artinya apa sih ini? Eufema ini. Yaitu yang menyenangkan. Kalau tadi itu dalam kerekanan, tapi sekarang itu yang menyenangkan, yang dirindukan, yang senantiasa dikangeni. Yang bukan menjadi troublemaker, bukan menjadi orang yang bermasalah dalam masyarakat. Perlu dipikirkan terus-menerus hal yang sedap didengar ini, yang enak di telinga kita, bukan hal yang menyakitkan, tapi yang menyenangkan.
karena sedap didengar, yang menyejukkan. Yang ketujuh, agete, dari agathos, yaitu yang kebajikan, yang disebut kebajikan, goodness, good quality, sehingga kita juga menjadi orang yang memiliki hati yang terbuka untuk berbuat baik. Kebajikan itu adalah orang yang suka menolong orang yang suka ringan tangan, bukan ringan tangan gaplokin orang, memukul orang, tapi ringan tangan untuk membantu sesama kita. Orang yang tangannya terulur dan terbuka untuk sesamanya. Kebajikan ini. Yang terakhir yang Paulus ungkapkan bagi umat Tuhan yang di Filipi ini adalah patut dipuji. Ephainos, yaitu dihargai, honorable. Bukan orang yang disiriki, tapi justru kita patut dipuji, patut diberikan penghargaan-penghargaan, karena baik dari yang pertama tadi, apa yang benar, apa yang mulia, semua katanya, semua itu ya, pantah, semua yang adil, yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji. Nah, ini semua mesti dipikirkan, saudara-saudara. Ada di dalam pemikiran positive thinking itu. Tapi saudara, kalau itu cuma hanya dipikirkan saja, useless. Karena Paulus melanjutkannya, saudara, dengan ayat yang ke-9, apa yang telah kamu pelajari. Paulus cukup lama ada di jemaat di Filipi ini. Memang tidak selama yang di Korintus. Apa yang telah kamu terima daripadaku, apa yang telah didengar, apa yang telah dilihat ada pada Paulus ini. Nah, Paulus kemudian mengatakan, lakukanlah itu. Apa yang sudah kita pelajari dari 8 semua yang ini, yang baik, yang indah tadi, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sudah didengar, kebajikan, dan patut dipuji itu bukan cuma dipikirkan, tapi lakukanlah itu. Yang berarti kita memperbuatnya, kita melaksanakannya dalam berpikiran positif tadi, nggak menjadi wacana dan konsep, tapi menjadi kelakuan, menjadi habit kita, menjadi karakter hidup kita. Nah, saudara, apa yang kemudian menjadi akibat kalau menjadi buah, kalau kita melakukan apa yang kita pikirkan, yang baik-baik tadi semua, kemudian kita melakukannya, apa? Saya kemudian searching ini, lihat di Google, saudara, tentang berpikir positif itu ternyata banyak. Orang yang berpikir negatif, saudara, maka penuh dengan kemarahan, penuh dengan hal-hal yang tidak baik, saudara. Nah, saya berikan secara cepat saja apa yang ada.
karena cukup panjang sebenarnya apa yang ditulis dalam searching itu. Ada 10 manfaat berpikir positif. Yang pertama, saudara, ternyata meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Apalagi dalam pergumulan COVID-19 ini, kekebalan tubuh ini dibutuhkan. Nah, dengan berpikir positif dan melakukannya itu menyebabkan kekebalan tubuh kita ini terbentuk. Yang kedua, memelihara kesehatan jantung dan sekaligus menurunkan risiko serangan jantung itu. Yang keempat, risiko stroke bisa lebih rendah. Yang berarti juga harapan hidup orang yang berpikir positif itu akan lebih panjang. Kemudian meningkatkan juga toleransi terhadap nyeri, terhadap rasa sakit. Kalau kita berpikir positif, kita mengatakan, cuma begini aja kok sudah penuh keluhan. Kita mungkin tersenyum, dan Paulus tadi juga mengatakan sebenarnya dalam ayat-ayat yang kita baca, saya bacakan ayat keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Iya, kita patut untuk bersukacita. Meningkatkan rasa syukur dan sukacita kita. Menciptakan juga kepribadian yang tangguh kalau kita mempunyai berpikir positif itu. Bukan orang yang mudah putus asa, bukan orang yang cepat untuk ngambek, tapi orang yang penuh dengan optimistis. Berikutnya dikatakan juga orang yang berpikir positif itu mengatasi stres. Hormon kortisol katanya dalam tubuh akan dikurangi sehingga lebih kecil risiko terjadinya stres, depresi, dan mentalitas yang ambruk. Mengurangi risiko kecemasan katanya. Iya, berpikir negatif itu yang seringkali muncul. Banyak kecemasan, banyak kekhawatiran, ketakutan, keraguan-raguan. Berpikir positif mengurangi kekalutan, kecemasan itu. Dan akhirnya mempunyai lebih bijaksana dalam mengambil keputusan yang konstruktif. Orang-orang yang berpikir positif adalah orang yang tangguh. Orang yang optimis, yang memiliki daya tahan tubuh lebih kuat, lebih tabah. Saya yakin orang yang tua, yang lansia, bisa hidup lebih lama, lebih tahan menghadapi apa saja. Maka saudara, masalahnya sekarang tinggal semuanya tergantung dalam diri kita ini untuk mengembangkan optimisme itu, mengembangkan berpikir positif itu, untuk juga tidak kemrungsung, tidak mudah untuk naik darah, tapi bisa mengendalikan diri kita. Nah saudara, berat, sukar, sulitkah memiliki pikiran positif? Memang tidak gampang, saudara. Kalau mudah seperti membalikkan tangan, nggak perlu dipelajari. Tapi masalahnya memang kita harus berlatih terus-menerus. Kita harus memupuk, memikirkan, terus-menerus berlaku, berpikir positif itu. Kita harus
berlatih, saudara, kata Paulus. Memang latihan rohani itu tidak akan berhenti. Terus-menerus harus kita kembangkan, saudara. Allah dinamakan Allah pencipta, creation, berkreasi Allah kita. Nah, maka kitalah sebagai ciptaannya pula perlu untuk berkreasi dalam hidup ini. Sehingga dengan sukacita dan penuh dengan kekuatan Tuhan sendiri, kita boleh mempunyai hidup yang positive thinking ini, yang berpikiran positif. Maka kita perlu untuk meminta kepada Tuhan, Sang Pencipta kita, untuk kita juga diberikan sikap penuh optimistis, penuh dengan berpikiran positif, dan kita bersedia melatih diri kita terus-menerus. Saudara, melihat sisi baik memang tidak mudah. Tapi kalau kita sudah berfokus dengan hal yang baik, maka kita akan penuh dengan hati yang lapang. Bukan hati yang kemerungsung, tapi hati yang penuh sukacita dan bersyukur, yang penuh senyum menghadapi masa tua, menghadapi berbagai tantangan-tantangan, sakit yang mungkin tak terobati sekalipun, kita masih bisa tertawa dan tersenyum walau harus menghadapinya. Karena apa? Karena kita tidak pernah sendirian. Tuhan Yesus mengatakan, akulah sahabatmu. Dan dia dikatakan Immanuel, Allah yang beserta kita. Sehingga kita juga senantiasa dipegang, dirangkul oleh Allah yang kreatif ini. Allah yang sudah menyelamatkan dan membenarkan kita. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang terbentuk hati pikirannya untuk memiliki berpikir positif. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita datang dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau Engkau masih memberikan kesempatan hidup bagi kami. Berikanlah ya Bapa, kami boleh berlatih untuk menjadi orang-orang yang optimis, bukan orang yang pesimis, bukan orang yang memiliki pikiran negatif, tapi orang-orang yang berpikiran positif, yang penuh gairah, yang penuh sukacita dan rasa syukur, hati yang terbuka untuk terpuji dan teruji, orang yang adil dan benar di hadapan Tuhan dan sesama, orang-orang yang melakukan kebajikan Tuhan sendiri, untuk saling menghargai, saling menghormati. Bapa, berikanlah kami juga kelengkapan Roh Kudus-Mu sendiri untuk menjadi orang-orang yang memang teruji dan terpuji sebagai anak-anak Bapa. Karena kami memiliki latihan untuk berpikir positif itu. Bapa, kami teringat akan banyak orang yang harus menderita, khususnya di Nusa Tenggara Timur, di daerah Jawa Timur, di Lumajang, Blitar, Malang, dan sekitarnya, yang diakibatkan karena gempa, karena badai siklon Seroja. Bapa juga yang akan menolong mereka. Tapi Bapa bukan cuma yang mengalami bencana alam, tapi juga karena berbagai pergumulan kesehatan karena COVID-19. Bapak juga yang akan menolong kami
dalam sukacita menghadapinya. Keluarga-keluarga kami juga kami dukung dalam doa. Apalagi ya Bapa, kalau kami tidak mampu dan tidak memungkinkan untuk tetap boleh mendampingi anak menantu cucu-cucu kami, apalagi kalau mereka, cucu-cucu kami itu harus dipersiapkan untuk pembelajaran tatap muka, Bapak juga yang akan menolong mereka semuanya. Bapak, berkati majelis jemaat GKI Kosambi Baru, dengan segala program-program kerjanya, Komisi Dewasa, juga rekan-rekan lansia. Bapak jugalah yang senantiasa boleh berprogram kerja dengan umat Tuhan. Pemerintah dan bangsa kami juga Engkau berikan hikmat untuk mengatasi berbagai hal yang harus mereka hadapi ini. Ya Bapak, sebentar lagi, tidak lama lagi, Idul Fitri akan dirayakan oleh bangsa kami. Bapak jugalah yang akan bersama-sama dengan mereka yang harus kali ini, tahun ini juga masih tidak bisa berkumpul dengan keluarga karena larangan pemerintah untuk mudik. Jadi Bapak berikanlah mereka juga boleh tetap bersukacita, berpikiran positif demi kebaikan bersama. Bapak, jangan Kau tinggalkan juga banyak orang yang menjadi sahabat-sahabat kami. Berikanlah pertolongan kepada mereka juga. Terima kasih Bapak, karena kami hanya dapat memohon, menyerahkan doa, syukur dan doa syafaat kami tiap-tiap hari kepada tangan Bapa. Engkau mendengar dan Engkau menjawab sepanjang itu boleh berkenan kepadamu ya Bapa. Dan kami datang hanya dalam satu pengantara kami yang hidup dan yang setia, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang sebentar juga kami akan peringati kenaikannya ke sorga, serta Pentakosta datangnya Roh Kudus, Roh kekuatan, Roh penghibur, Roh kebenaran itu yang memimpin umat Tuhan sampai Kristus datang kedua kali. Terima kasih Kristus yang terpuji dan terpuja, yang besar dan mulia. Terima kasih Bapa, Anak dan Roh Kudus kekal selama-lamanya. Kami hantar doa kami dalam satu pengantara kami yang hidup dan setia itu, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara kini dan selamanya. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak, Opa Oma yang ada di dalam persekutuan lansia di GKI Kosambi Baru. Pagi yang indah ini saya akan persembahkan satu lagu dari KJ 450 dengan judul Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus berkemah, janganlah takabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal,
Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya, itu kehendaknya.